Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya semua? Semoga semua sehat selalu ya. Sebelum saya membahas presentasi hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Amira Fauziah, saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas materi mengenai strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Dan saya akan membahas materi Perang Banjar. Ya teman-teman, sebelum kita memasuki inti dari materi lebih dalam, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari Perang Banjar, tokoh-tokoh yang terkait dengan Perang Banjar, jalannya perlawanan Perang Banjar. Ya teman-teman, pengertian dari Perang Banjar yaitu perang perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 sampai 1905 yang terjadi di Kesultanan Banjar yang meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Perang Banjar memunculkan sejumlah tokoh seperti Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari dari Kesultanan Banjar, serta Aling Penembahan Muning yang merupakan tokoh perjuangan dari pedalaman Borneo. Jalannya Perang Banjar. Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah memimpin perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1859. Pangeran Antasari memimpin penyerangan terhadap benteng Belanda dan tambang batubara di wilayah Pengaruh. Kronologi sejarah Perang Banjar. Penombatan Pangeran Tamjidillah oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pedalaman, Panembahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penentangan terhadap keputusan sepihak tersebut. Panembahan Muning berpendapat dalam situasi saat itu yang paling pantas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah. Pangeran Antasari berhak menjadi sultan karena ia keturunan Sultan Muhammadiyah. Sultan Banjar yang bertahta pada tahun 1759 sampai 1761. Gerakan Aling dikenal dengan sebutan Datu Muning dan berpusat di Kambayau atau yang disebut dengan Tambai Mekah di daerah Muning di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasar dan Kesultanan Kutai Kartanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapat bala bantuan dari Tumanggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Pada tanggal 25 April tahun 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu baru Pangaron. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komandan Pangeran Aling dan Sultan Kuning atau Putra Aling. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menyebabkan penyebab meletusnya Perang Banjar. Akhir terjadinya Perang Banjar, Pangeran Antasari meninggal pada Oktober tahun 1862 dan menitipkan pesan kepada para pengikutnya untuk terus berjuang hingga titik darah penghabisan. Perang Banjar berakhir pada tahun 1906 yang ditandai dengan kekalahan Pangeran Antasari dan Kesultanan Banjar. Korban di pihak Banjar lebih dari 6.000 jiwa. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.